Selama 20 tahun Ibu ngajar begini, nggak pernah ada kepikiran untuk menyerah atau minta pindah atau gimana gitu? Entah ya, kayaknya saya sudah kayak seperti bapak saya dulu memang pejuang. Tapi sekarang saya juga harus berjuang seperti ini. Di tengah perjalanan ini tidak jarang kita sering terhambat karena medan jalanan yang sangat berbatuan. Setiap hari Ibu berjalan kaki seperti ini, Bu? Ya, seperti kita jalani sekarang. Malah kalau hujan itu, Mbak, kalau di sini nih dekat gunung kan sudah kabut. Pagi-pagi, kesibukan sudah nampak di rumah keluarga Iskandar di Desa Tumbuan, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Mereka sibuk mempersiapkan keberangkatan sang istri Eka Mulyati yang akan pergi mengajar ke daerah terpencil selama beberapa hari. Ya, Eka Mulyati memang seorang guru. Sejak 20 tahun lalu, ia dengan sabar menjalankan tugasnya mengajar sekolah dasar di Desa Cawang. Perjalanan yang berat dan penuh resiko membuat suami dan anak Eka Mulyati tak tega membiarkannya berangkat sendiri. Kita akan menuju ke Desa Cawang bersama Bu Eka, keluarga dan juga warga di sini. Sebenarnya jaraknya sangat dekat dari Kota Bengkulu dan juga dari Kabupaten Seluma, tapi ternyata aksesnya sangat buruk dan itu mempengaruhi kehidupan mereka semuanya. Jarak dari Desa Tumbuan ke Desa Cawang di Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma hanya 17 km saja. Sayangnya, akses jalan belum memadai. Musim penghujan, jalan tanah menuju Desa Cawang menjadi semakin licin dan lengket. Pantas saja, Ibu Eka Mulyati harus diantar keluarganya karena berbahaya. Pak, dari dalam, dari Cawang. Pak siapa namanya? Pak Deka. Pak Deka. Pak Deka ini bawa apaan aja Pak dari dalam? Minyak. Minyak ya? Iya. Minyak. Ini kosongan itu minyak. Oh kosong, ini mau dibeli di luar. Oh, Apa aja yang biasa dibeli selain minyak? barang mana sana? Apa tuh contohnya? Gula. Gula. Oh sembako Ya, semua sembako itu ya. dari luar ya? Oke. Lanjut Pak, kita mau ke dalam ya. Makasih Pak. Musim hujan menjadi mimpi buruk bagi warga yang akan masuk atau keluar desa. Mau bagaimana lagi? Hanya ada satu jalan menuju Desa Cawang. Jika ada tebing di sisi jalan yang longsor, maka akses jalan dari dan menuju ke desa akan terputus, terisolasi. Jika harus mengajar pulang pergi, Eka sungguh tak sanggup. Akses jalan yang buruk menguras energinya. Bu, kalau selama 20 tahun Ibu ngajar begini, nggak pernah ada kepikiran untuk menyerah atau minta pindah atau gimana gitu? Entah ya, kayaknya saya sudah kayak seperti bapak saya dulu memang pejuang. Tapi sekarang saya juga harus berjuang seperti ini. Iya. Jadi karena udah terbiasa juga, Iya, akhirnya udah terbiasa. akhirnya menerima keadaan ini. Iya. Jika jalanan terlalu sulit dilalui motor, penumpangnya terpaksa turun untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Kubangan-kubangan lumpur seringkali membuat sepeda motor tertanam dan kadang terpaksa ditinggalkan pemiliknya. Tak heran jika motor warga rata-rata berusia pendek, hanya mampu bertahan sekitar 5 tahun saja. Di dekat aliran Sungai Cawang, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak.
setengah perjalanan, ini tempat istirahatnya warga. Kita akan istirahat dulu di sini karena pengemudinya juga kasihan, jalannya tadi rusak seperti itu. Semangat Ibu Eka untuk terus mengajar memang luar biasa. Padahal selain medan yang berat, jalur menuju Desa Cawang kerap menjadi lintasan hewan hutan. Selama Ibu pulang balik Cawang terus ke rumah gitu, Ibu ketemu hewan apa aja selama di sini? Ketemu beruang. Beruang? Masih ada Bu beruang Bu? Masih ada Itu di pemukiman apa di jalan? di jalan. Jalan. Sebesar apa? Besar lah, sebesar sapi. Sebesar sapi. Waktu saya ketemu kami ngerem. Dia sekitar di situ kan, kami di sini. Dia noleh kami kan. Kami sudah mau balik lagi, motor mau putar balik ke arah tadi. Kerjanya langsung lurus jalan. Nggak jadi. Oh, dia nggak menghampiri Nggak Ibu ganggu, ya? nggak. Akses menuju Desa Cawang awalnya memang berupa tanah setapak. Pada tahun 90-an pernah dibangun, namun tidak berlanjut selama puluhan tahun. Barulah di tahun 2016 lalu turun dana perbaikan jalan dari Kabupaten Seluma. Hasilnya memang belum memadai, tapi jelas sangat bermanfaat bagi warga. Di tengah perjalanan, ada satu kendaraan mogok yang sudah dibiarkan selama 3 hari. Kendaraan operasional milik Desa Cawang. Ya, tak mudah mencari montir yang bisa memperbaikinya. Apalagi onderdil mobil juga sulit didapat. Ini mobil desa memang digunakan untuk operasional masyarakat hilir mudik, tapi kondisinya rusak ya? Iya. Kondisinya rusak dan ini pun juga kayaknya nggak bisa untuk keluar masuk desa karena jalannya seperti tadi, apalagi lagi musim hujan. Jadi otomatis kita harus naik motor untuk menuju ke desa sana. Bang? Ya. Sebelum mencapai maju. Desa Cawang, kami harus melalui jalanan menanjak yang curam dan licin. Jalur berbahaya yang kerap membawa korban. Kami harus lebih waspada. Kami bersyukur semuanya berhasil melewati jalur yang sangat beresiko. Dan tak seberapa lama, tibalah kami di Desa Cawang. Ibu Guru Eka langsung mengajak saya ke sekolah. Sepanjang jalan, anak-anak murid Ibu Eka menyambut kedatangan kami. Mereka sangat menghormati Ibu Eka. Di samping bangunan sekolah, tampak barisan rumah dinas guru yang sangat sederhana. Nah, ini kita taruh barang di mana, Bu? Sekarang nginep nih. Perumahan yang sudah tambahan baru itu. Oh, ya udah. Kita sana, Bu. Kami kemudian menuju ke rumah dinas yang baru. Meski tak terlalu besar, bangunannya lebih bagus. Rumah dinas guru yang ada sebenarnya diperuntukkan bagi guru SD Negeri 70 Seluma yang tinggal menetap. Ibu sama siapa di sini, Bu? Bagi guru yang tinggal di luar, terpaksa harus menumpang menginap karena pulang pergi tak memungkinkan. Adik angkat. Dia dan juga keluarganya bahkan meninggalkan hal-hal nyaman yang ada di rumahnya di wilayah kota untuk bisa mengajar di Desa Cawang. Dengan rumah sesempit ini, dengan kondisi yang serba terbatas. Menjelang maghrib, Ibu Guru Eka kemudian mengumpulkan anak didiknya di rumah dinas untuk belajar mengaji. Ia tak ingin anak-anak Desa Cawang hanya belajar di sekolah saja. Mengaji dirasa penting untuk menjadi bekal anak-anak Desa Cawang menjalani hidup agar selalu dekat dengan Tuhannya. Setiap anak berkesempatan untuk membaca Iqra dan 2 ayat Al-Quran. Jika ada bacaan yang salah, Ibu Eka langsung mengoreksinya. Di antara orang tuanya ada yang bisa ngaji tapi belum lancar kan. Ada juga yang nggak bisa. Oh, akhirnya mereka semua Akhirnya ikut ke Ibu mereka, ya? iya. Tapi kalau Ibu lagi di luar gimana? Kalau ibu lagi di Berarti luar, berhenti ngaji? nah istirahat dulu. Amin.
Ya Rabbal Alamin. Tangan tuh, tangan. Wilayah Desa Cawang berada di ketinggian 800 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Tanahnya terbilang subur, cocok ditanami berbagai tanaman sayur dan buah. Bersama Jeki, saya ikut ke kebun durian. Siapa tahu ada durian yang bisa dibawa pulang. Durian dari Desa Cawang terkenal enak, apalagi duriannya durian jatuhan yang matang sempurna. Lumayan, setelah beberapa waktu mencari-cari, saya dan Jeki mendapat 3 buah durian yang cukup besar untuk dibawa pulang. Kami merasa beruntung. Banyak dapatnya ya. Di tengah perjalanan pulang, kami berjumpa dengan ayah Jeki, Pak Hadirman, yang sedang memanen buah air-air. Kebetulan memang sedang musimnya, jadi hasilnya lumayan banyak. Buah air-air mirip dengan duku atau langsat, hanya saja kandungan airnya lebih banyak, dengan rasa asam manis. Usai memanen buah air-air, kami pun beranjak pulang. Untuk mendapat penghasilan, Pak Hadirman menjual hasil panennya berupa durian dan buah air-air. Ia menjualnya di hari pasar, sekali dalam sepekan. Lokasi pasar tak jauh dari tempat tinggal mereka. Desa Cawang adalah penghasil durian terbaik di Kabupaten Seluma. Harganya pun murah, sekitar Rp15.000 saja per buahnya. Buah air-air dijual dalam kemasan plastik. Harganya Rp2.000 saja. Jika semuanya laku terjual, bisa didapat uang lebih kurang Rp100.000. Ini belum selesai terjual semua, tapi ketika terjual semua nanti durian ataupun air-air, Bapak dan juga Jeki serta keluarga sudah bisa membayangkan uang itu akan dibuat apa nantinya. Biasanya mereka akan membeli beras dan juga bahan pokok lainnya untuk dibawa ke rumah lagi. Tak banyak memang uang yang didapat Pak Hadirman dari berjualan buah. Apalagi hasilnya tergantung musim. Mereka harus mencari sumber pendapatan lain agar bisa bertahan hidup. Ketika hari pasar usai, tinggal buah air-air saja yang tersisa. Masih bisa dijual di pekan depan jika kondisinya masih layak. Pak Hadirman kemudian berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan uang yang didapatnya dari berjualan buah. Entah sampai kapan keluarganya bisa bertahan dengan hidup yang pas-pasan. Pendidikan untuk Jeki sepertinya semakin berat untuk terwujud. Oke, kita balik ke rumah. Terjadi di banyak daerah, akses jalan yang buruk berdampak kepada kehidupan ekonomi bagi sebuah masyarakat desa. Tapi tidak hanya itu, kehidupan kesehatan dan juga pendidikan menjadi aspek yang paling terdampak. Waktunya sekolah. Anak-anak SD Negeri 70 Seluma sudah berdatangan. Tepat jam 8 pagi, pelajaran pun dimulai. Jam pelajaran pertama, Ibu Eka mengajar bahasa Indonesia. Sayangnya, dari 16 anak di kelas 5, hanya 10 orang saja yang memiliki buku. Sisanya harus bergantian meminjam pada yang punya. Ya, tak semua anak hidup berkecukupan.
mendapat kesempatan untuk bisa sekolah saja sudah luar biasa. Mak dadapan merintahkan, perutnya terasa semakin lapar. Tentu membawa bakul. Untuk mengetes murid-murid, Ibu Eka mengajukan pertanyaan berkaitan dengan buku bacaan. Atau anak kandungnya. Bawang merah, bawang putih. Cerita rakyat yaitu bawang merah dan bawang putih. Ya, Jekian Saputra termasuk anak yang cerdas dan berprestasi di kelas 5. Ia salah satu murid kebanggaan Ibu Eka. Jekian bukan dari kalangan berada. Bisa sekolah sudah suatu kemewahan baginya.